Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasjar dari Teknik Mesin Angkatan 23. Di sini saya akan menunjukkan langkah-langkah simulasi winglet di ANSYS. Ya, yang pertama-tama langsung saja buka di geometri, lalu klik kanan, kita pilih new space climb. Kita tunggu sebentar ya untuk membuka space climb geometrinya. Ya, sudah terbuka. Lalu kita import gambarnya, file open, lalu kita ubah dulu untuk formatnya STP. Nah, ini kita sudah ada format desainnya, itu format STP. Ya, jika sudah menampil seperti ini, kita ke prepare, lalu kita buat domain menggunakan enclosure. Kita klik di body wingletnya, kita buat box atau kotak saja, lalu kita uncheck di symmetric dimension. Nah, agar dimensinya berbeda-beda. Untuk belakang kita buat di 2000. Untuk bagian yang lain kita buat di 1000. Bagian lain kita buat 1000 semuanya ya. Oke, 1000 semua. Lalu jangan lupa langsung kita centang ya. Oke, jika sudah, kita akan memotong bagiannya. Kita klik plan terlebih dahulu untuk memotong. Nah, kita pilih di sumbu X agar bagian winglet yang sudah tidak perlu kepotong ya. Nah, kita klik seperti ini. Oke, sudah terlihat. Nah, untuk playnya langsung kita delete saja. Nah, lalu untuk solidnya kita delete juga karena sudah terbentuk ke domain si winglet tersebut. Kita pilih di select, lalu kita groups. Di sini kita akan memberikan nama bagian-bagian domain atau enclosure-nya ya. Yang depan kita beri nama inlet ya, lalu yang belakang kita beri nama outlet. Caranya sama, create ns, klik bagiannya, create ns, lalu pilih outlet, ganti nama, maksudnya on-off. Nah, ini juga sama, bagian samping kita rename ya, kita sesuaikan ya untuk namanya. Untuk bagian atas kita beri nama atas, bagian bawah juga kita beri nama bawah. Oke, kita beri nama untuk semua bagian dari domain atau enclosure-nya ini ya. Jangan lupa untuk bagian body atau wingletnya juga kita beri nama. Sini saya beri nama sayap saja. Oke, jika sudah, kita akan membuatkan sketch baru, sketch kotak yang di dalam, tujuannya agar lebih padat ya, bagian dalam lebih padat dan di bagian luar kotak lebih tidak padat atau lebih jarang untuk meshnya nanti. Nah, kita buat seperti ini saja. Kita buat menggunakan rectangle, lalu dimension kita sesuaikan dimensinya. Di sini saya menggunakan dimensi 400, dimensi atas dan dimensi bawah ya. Ini dimensi bawahnya juga sama di 400. Oke, kemudian seperti ini. Jangan lupa sebelum kita end sketch-nya
kita uncheck di enclosure nya terlebih dahulu. Oke, lalu end sketch editing. Oke, lalu kita pull atau tarik ya, jangan lupa kita no merge terlebih dahulu agar tidak tergabung ke enclosure yang sebelumnya. Ya, di sini kita buat kurang lebih di 1400-an ya. Nah, seperti ini. Oke, kita cek kembali untuk enclosure. Nah, lalu untuk domain atau enclosure cukup seperti ini ya. Oke, lalu kita save file kita terlebih dahulu. Oke. Lalu maaf, untuk nama file di sini atau solid, bagian solidnya kita ganti ya, kita ganti jadi boy. Oke. Oke, jika sudah, kita update lagi projectnya. Nah, untuk selanjutnya langsung mesh ya. Meshnya kita cari di Fluent, with Fluent meshing, kita tarik saja. Lalu di sini kita tarik ke bagian meshnya. Oke, lalu kita double click dan buka untuk meshingnya ya. Nah, di sini double precision tetap 1, langsung start. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini kita close atau silang saja. Import geometry, kita klik untuk mengimport geometri yang sudah kita buat di space climb tadi. Ya, tunggu sebentar ya, ini mungkin agak lama. Oke, masih loading. Nah, jadi domain atau enclosure yang kita buat bakal tertampil di sini ya. Lalu kita di add local sizing, yes. Untuk size control kita pilih body of influence. Oke, lalu target mass-nya di sini kita ganti ya di 0,05. Oke, lalu kita klik di geomboy nya. Oke, lalu add local sizing, lalu kita generate mesh ya. Untuk minimum kita ganti di 0,003 ya. Disini kita 0,02 saja terlebih dahulu. Untuk maksimumnya di 0,2. Lalu generate surface mesh. Oke, tunggu sebentar, akan merunning. Nah, meshnya akan jadi seperti ini. Kita bisa lihat juga di dalamnya ya, akan tertampil yang seperti ini. Wingletnya kurang lebih seperti ini ya. Oke. Lalu di describe geometry kita pilih yang kedua, the geometry consists. Lalu update boundaries kita update saja, update regions kita update, add boundary layers juga kita tambahkan saja. Lalu di sini generate volumes kita pilih di polyhex core. Untuk minnya kita 0,03 ya. Lalu maxnya kita buat di 0,12, 0,12. Generate, lalu generate di volumes ya. Oke, kita tunggu ya sebentar ya. Kurang lebih seperti ini ya jadinya. Kita juga bisa melihat ya di sini.
Jadi bagian dalamnya lebih rapat daripada bagian luar. Bagian luarnya poligon atau sarang lebah ya. Oke, lalu kita langsung saja ke setupnya ya. Setup untuk seperti solusinya. Nanti kita tambahkan beberapa parameter. Oke, langsung saja ke boundary condition. Kita klik plus, lalu kita pilih di inlet. Di inletnya untuk velocity magnitude kita tambahkan atau kita ganti di 50. Oke, kita pilih apply, close. Lalu untuk boundary condition lagi kita klik bagian bawah, kita pilih edit. Nah, kita pilih specified share ya di sini. Kita langsung apply saja. Oke, kita close saja ya. Udah. Lalu masih di bagian bawah kita pilih copy, klik bagian bawah lagi, kita pilih atas dan sampingnya ya. Ini maaf, tadi penamaannya agak typo. Nah, kita pilih copy. Oke, lalu kita close saja. Oke, lalu untuk reference value velocity juga kita ganti di 50. Enter saja. Oke, lalu kita ke report definition, new, untuk menambahkan force drag. Nah, kita pilih bagian sayap. Nah, kita juga pilih print to console. Oke. Lalu yang lagi force report kita pilih di sini bagian lift. Lalu juga sayap juga tetap sayap, print to console. Oke, lalu tinggal kita close. Nah, lalu selanjutnya kita ke intelligence ya. Kita pilih standar, lalu kita set velocity, kita ganti di 50. Enter saja ya. Lalu kita pilih di run calculation, untuk iterasinya kita ganti di 150 aja biar tidak terlalu lama untuk merunningnya. Oke, ya, langsung kita running saja. Oke, akan muncul grafik. Nah, jadi di sini ada bagian meshing dan ada grafik untuk drag and lift-nya ya. Kurang lebih seperti ini. Sedang running sebentar. Karena yang kita running iterasinya hanya 150, harusnya tidak terlalu lama ya untuk proses runningnya. Oke, untuk proses runningnya sudah selesai ya. Nah, kita bisa lihat ada grafik. Ini grafik drag, ini grafik lift, drag and lift ya, jadi ada total 3 grafik ya. Oke, lalu kita langsung ke result ya. Untuk result kita tarik di bagian solution ke result. Oke, langsung kita buka saja bagian resultnya. Oke, jadi di sini kita akan menambahkan seperti kontur dan vektor ya. Oke, lalu langsung kita tambahkan saja kontur. Oke, lalu untuk lokasinya kita pilih bagian sayapnya.
bagian sayap, lalu apply. Nah, akan menampil seperti itu. Lalu kita tambahkan lagi vektor. Oke, lokasinya juga di sayap. Kita coba ya, ini untuk bagian ini bisa kita coba-coba saja untuk tampilan terbaiknya. Lalu kita buat plan, yaitu buka di location plan 1. Oke, lalu untuk metodenya kita sesuaikan ya untuk bagian yang kita inginkan. Sini kita ganti di set X saja. Kita coba di set X plan, apply. Nah, nanti akan menampil seperti ini karena plan masuknya 2 dimensi ya. Oke. Lalu kita tambahkan vektor lagi. Nah, kita pilih plan 1. Oke, kita coba apply. Nah, lalu akan menampil seperti ini. Ini kurang lebih untuk bentuk aliran yang melewati si winglet, aliran atau flow-nya ya. Jadi di sini kita bisa lihat drag and lift-nya ketika sebuah aliran menabrak si winglet ya. Tapi ini hanya dalam bentuk 2 dimensi karena menyesuaikan bentuk plan tadi. Lalu kita coba tambahkan streamline ya. Oke, kita sesuaikan start from, kita ganti di inlet. Oke, sini kita coba saja. Mungkin bisa kita tambahkan ya. Ya sebentar ya. Coba ya sudah, kita untuk max point kita coba ganti di mungkin 200 ya, agak lebih banyak. Oke ya, kurang lebih streamline untuk yang aliran yang melewati winglet kurang lebih seperti ini ya. Oke ya, kurang lebih seperti itu ya saja untuk ANSYS winglet kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.